warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel Nur Obay Human Resource Development. Semuanya mungkin sudah sebagian atau semuanya sudah lihat di vlog sebelumnya yang menjelaskan tentang bagaimana sih pentingnya memilih iklan loker ya, khususnya bagi para pelamar atau orang yang baru lulus di fresh graduate ya. Tadi sudah dijelaskan di vlog sebelumnya jika pentingnya memilih loker itu untuk memastikan peluang bagi sobat HR semuanya yang fresh graduate untuk memilih lamaran atau iklan loker yang tepat ya. Terus yang kedua, pentingnya menyadari masa dari fresh graduate sendiri untuk teman-teman, supaya teman-teman juga bisa lebih membuat target supaya cepat mendapat pekerjaan, karena memang masa fresh graduate ini ada batasnya ya, sobat HR ya. Untuk yang SMA itu 2 semester atau 1 tahun, untuk yang lulusan D3 dan D1 itu untuk masa fresh graduate-nya 6 bulan, karena setelah 6 bulan banyak sarjana-sarjana baru yang bersaing juga di dunia pekerjaan. Gitu ya guys ya. Oke, sebelum saya menceritakan lagi pengalaman-pengalaman dari saya mengenai HRD ya, khususnya untuk bidang rekrutmen, alangkah baiknya Sobat HR mengenal dulu siapa saya ya. Saya adalah Nurdiansah Robai. Saya biasa banyak yang dipanggil Nur, bisa Obay, atau di tempat kerja yang sekarang saya biasa disebut atau dipanggil Nur Obay. Ya, saya umur kebetulan masih di angka 30 ya, masih muda ya Sobat HR ya. Dan saya seorang lulusan sarjana dari universitas terkemuka di daerah Cirebon ya, khususnya yaitu Universitas Swadaya Gunung Jati ya, atau yang sekarang biasa dikenal dengan UGJ. Saya mengambil jurusan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik di Administrasi Negara ya. Di tahun saya kuliah tahun 2009 dan saya lulus di tahun 2013. Oke, Sobat HR, di sini saya mau menceritakan dulu ya sedikit pengalaman saya pada saat saya baru lulus sebagai seorang fresh graduate. Oke, saat lulus mungkin waktu pertama kali saya sudah menyadari atau membuat planning sebelum melamar kerja, apa sih yang harus saya siapkan dan apa sih yang harus saya lakukan untuk bisa menembus dunia kerja gitu ya. Saya dulu bercita-cita ingin masuk ke salah satu perbankan ya, yang mungkin bisa sebut saja mungkin di Bank BRI, Bank Mandiri, Bank WJB itu kan. Ya, saya melamar ke bidang perbankan tersebut. Ini dia, untuk melamar bagaimana sih di era 2021 sekarang ini cara melamarnya agar kita bisa terpanggil atau bisa ikut tes rekrutmennya gitu ya. Oke, berdasarkan pengalaman saya sendiri ya, dulu saya kalau untuk perbankan itu kita apply langsung ke kantornya, kita bisa menitipkan ke security ya kan. Kalau misalkan Sobat HR punya teman yang sudah bekerja sebelumnya, mungkin alumni atau apa, itu bisa dititipkan juga gitu ya. Itu apply untuk yang di perbankan langsung ya. Tapi di zaman sekarang mungkin apalagi di corona, di kondisi COVID-19 ini, banyak juga yang membuka loker dan mengirim lamaran itu via email ya kan. Nah, kalau pengalaman saya dulu sih saya ngirim dua-duanya ya, bisa apply langsung ke kantor dan juga via email. Nah, lumayan waktu awal itu saya tidak langsung dipanggil ya, kurang lebih ada spare waktu sekitaran 3 minggu ya setelah saya memasukkan lamaran, saya baru dipanggil. Waktu itu saya tes pertama itu di Bank BRI ya. Waktu itu saya kebetulan dapat info loker juga dari wakil dekan 3 ya, bidang kemahasiswaan juga. Ya, ada alumni yang share ke kampus tentang info lokernya. Nah, di situ Sobat HR juga bisa selalu koordinasi ya untuk
fresh graduate, menanyakan lowongan atau pentingnya berhubungan baik dengan civitas akademik ya, untuk menginfokan loker gitu kan, itu bisa teman-teman dapat dari civitas ya. Kebetulan waktu itu saya melamar di auditorium BRI, atau biasanya itu untuk di BRI Tower ya, di Bandung, dan itu saya melamar sebagai audit, waktu itu auditor ya. Saya melamar audit ya kan. Nah di situ saya sudah diinfokan untuk ada panggilan interview, tes dan sebagainya. Nah sebelum saya memulai tes itu ada panggilan 3 minggu berikutnya ya, ketika sudah panggilan tes. Nah sebelum itu, setelah saya melamar ke semua yang saya planningkan, kayak misalkan ke perbankan ya, dulu saya lebih memprioritaskan ke perbankan. Saya ngirim lamaran ke semua, ke BRI, ke Mandiri, ke BJB ya kan, termasuk bank-bank yang kecil di daerah Cirebon lah, saya lamar ya kan. Nah di saat saya menunggu panggilan untuk interview atau panggilan feedback dari lamaran saya sebelumnya sudah mempersiapkan diri nih guys ya kan. Apa sih yang harus kita siapkan untuk saat proses interview ya. Nah di situ saya mempersiapkan bagaimana nih saya supaya bisa melakukan interview di hadapan user dengan baik. Nah zaman sekarang mah nggak susah guys. Sobat HR bisa lihat di Google ya, lihat di Google, searching bagaimana teknik interview yang baik dan benar gitu kan ya. Saya pelajari dari situ, termasuk dalam segi berbicara ya kan, terus pengenalan profil perusahaan yang nanti kita lamar ya kan, terus posisi yang kita lamar itu job desk-nya apa ya kan. Kita harus siapkan di situ sobat HR, benar-benar jangan sampai sobat HR sudah melamar banyak, apply, namun pada saat interview sobat HR kurang persiapan nih ya kan. Karena pengalaman saya banyak sih orang-orang yang fresh graduate itu kurang mempersiapkannya. Nah sebelum itu saya cerita lagi sedikit guys. Mungkin bertanya-tanya kok ini bisa cerita gitu ya. Kebetulan saya sendiri sekarang bekerja di salah satu bagian rekrutmen di PT Valdo Sumber Daya Mandiri ya, untuk outsourcing, bidang outsourcing untuk penerimaan sumber daya manusia ya, dan ditempatkan saya di PT Wong Finance cabang Cirebon ya gitu. Jadi pengalaman saya pun jadi HRD pun banyak orang-orang khususnya fresh graduate itu kurang mempersiapkan guys. Pada saat ada panggilan mereka kurang mempersiapkan yang tadi Obay bilang ya, bagaimana cara teknik interview yang baik, apa yang harus kita persiapkan. Nah sebagai fresh graduate kita harus tahu nih, misalkan kita melamar ke perusahaan, contoh lah mungkin ke BRI atau ke perbankan yang lainnya ya. Jadi kita harus tahu dulu nih guys, untuk profil yang perusahaan yang kita lamar gitu kan. Jangan sampai ketika kita ditanya apa sih yang kamu ketahui tentang perusahaan kita. Nah di situ rata-rata yang saya alami sendiri ketika saya rekrutmen, banyak yang ngeblank dan nggak tahu. Terus yang kedua ada juga yang menjawab tapi tidak sesuai dengan profil perusahaannya gitu guys ya. Itu sebenarnya fatal guys ya, fatal, karena bagaimanapun juga kita harus mempersiapkan pengenalan diri ya kan, pengenalan diri kita pribadi yang kita tuangkan sebagai di dalam CV ya. Nah terus yang kedua mengenal profil perusahaan itu ya kan. Jadi teman-teman banyak melamar itu ya, teman-teman juga harus mempersiapkan juga. Misalkan teman-teman apply ke 8 perusahaan gitu, nah teman-teman harus sudah siap-siap tuh mengetahui atau menghafal tentang profil perusahaan yang teman-teman melamar ya gitu sobat HR ya. Jadi itu sangat penting karena akan ditanyakan juga dengan HRD-nya pada saat interview. Jadi jangan menganggap ini hal gampang gitu ya, karena itu salah satu faktor penilaian sobat HR. Oke, setelah tadi untuk profil pengenalan diri teman-teman siapkan, terus pengenalan perusahaan. Nah yang gak kalah penting adalah job desk-nya. Teman-teman misalkan melamar di posisi contoh teller misalkan, atau misalkan marketing gitu ya, teman-teman harus tahu dulu nih apa sih tugas
dan tanggung jawab dari seorang teller atau seorang marketing misalkan gitu kan. Teman-teman bisa searching juga lagi di Google, situ udah pasti ada ya. Bisa juga teman-teman Sobat HR bisa mau mengetahui langsung, silakan datang gitu kan ke tempat kerja yang teman-teman lamar gitu kan, bagaimana sih kondisi kerjaannya, atau kita mengetahui dulu gitu ya. Nah itu penting untuk mengetahui tugas dan tanggung jawab apa sih posisi yang kita lamar gitu ya. Itu. Nah yang tidak kalah penting lagi, yang keempat, communication skill ya, artinya kita harus mempersiapkan diri supaya pada saat interview itu kita tidak gagap atau tidak terbata-bata ya. Jadi kita bisa berkomunikasi dengan baik, bisa tiktokan dengan HRD yang interview dengan kita gitu kan. Kita juga tetap bisa tenang ya kan, masang wajah atau mimik yang antusias ketika kita interview atau melamar gitu. Jadi itu menandakan bahwasanya kita ada niat gitu kan. Jadi ketika sudah mempersiapkan keempat itu, ya itu bekal awal ya Sobat HR ya, untuk Sobat HR fresh graduate yang mau melamar sudah mempersiapkannya seperti itu. Oke. Sobat HR mungkin bisa coba, bisa searching juga di Google bagaimana sih yang tadi saya jelaskan. Ada 4 yang harus kita persiapkan, ada 4 hal yang harus kita persiapkan untuk persiapan interview, dan itu Sobat HR siapkan sebelum Sobat HR dipanggil, karena kita tidak tahu nih kita dipanggil HRD atau perusahaan yang kita lamar itu bisa cepat atau lambat gitu. Tapi setidaknya kita ketika sudah ngelamar, kita sudah langsung mempersiapkannya ya. Tadi satu, untuk pengenalan diri kita di kurikulum vitae atau CV ya. Nah itu apa yang kita tuangkan di dalam CV itu kita ceritakan juga tentang diri kita. Oke, terus yang kedua tentang perusahaan ya. Perusahaan yang kita lamar itu profilnya seperti apa. Jadi kita bisa tahu dulu ketika kita ditanya itu, kita tidak blank gitu tentang perusahaan yang kita lamar gitu ya. Oke, yang ketiga Sobat HR, tentang tugas dan tanggung jawab posisi yang kita lamar ya kan. Teman-teman Sobat HR juga bisa cari di Google, bisa juga praktek langsung datang. Misalkan kita mau tahu nih tugas teller apa sih, kita bikin mau nabung atau gimana ke CS gitu kan. Jadi kita tahu nih nanti, oh ternyata tugasnya ini sambil kita misalkan nanya aja apa sih tugas CS gitu, nggak apa-apa, itu untuk observasi kita gitu kan. Oke, jadi tugas dan tanggung jawab yang posisi kita lamar juga itu penting ya untuk para fresh graduate ketahui ya. Terus yang keempat tadi, tunjukkan pada saat interview ini dengan antusias kita gitu guys ya. Jadi kita ada berekspresi, ada rasa antusias, rasa senang dipanggil gitu, tapi kita sudah mempersiapkan 3 hal yang sebelumnya gitu. Oke Sobat HR, mungkin segitu dulu untuk penjelasan tentang apa sih yang harus kita persiapkan sebelum interview ya. Untuk semuanya Sobat HR jangan lupa ya untuk subscribe, untuk like, untuk share, supaya Obay sendiri bisa tetap semangat membuat vlog ini, bisa bermanfaat juga mungkin pengalaman Obay buat Sobat HR fresh graduate semuanya. Dan jangan lupa ya, sebelum kita melamar atau sebelum kita interview, untuk berdoa dan menjaga orang tua, karena bagaimanapun juga usaha tanpa doa dan tanpa restu orang tua kita juga belum tentu berhasil ya. Oke, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.